Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bersama saya Cornelia Junia. Kita berada di akhir bab pertama, yaitu melaporkan hasil percobaan. Nanti minggu depan kita melakukan ulangan harian yang pertama. Materi kita pada pagi hari ini, penyusunan teks laporan percobaan. Yang pertama, menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Mungkin dari kalian masih ada yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya percobaan dengan pelajaran Bahasa Indonesia? Bukannya percobaan itu ada di pelajaran IPA. Benar. Di awal pertemuan kita kemarin, Ibu sudah sampaikan, di pelajaran IPA kalian mempelajari bagaimana melakukan percobaan. Di pelajaran Bahasa Indonesia, kita mempelajari bagaimana cara menyusun laporan atau menyusun teks laporan percobaan. Itu perbedaannya ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pelangi atau percobaan membuat pelangi. Biasanya pelangi yang sering kalian saksikan itu pada siang hari. Kenapa? Karena ada mataharinya. Tetapi kita membuat pelangi pada malam hari. Berarti ini sesuatu yang berbeda karena kita membuatnya pada malam hari. Untuk tutorial videonya boleh kalian klik di link deskripsi atau di video Ibu sebelumnya, itu ada Ibu share di YouTube. Nanti boleh kalian tonton bagaimana cara membuat pelangi pada malam hari. Oke. Ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, wadah bening atau gelas yang sudah diisi air. Yang kedua, cermin. Yang ketiga, senter atau flashlight dari HP. Yang keempat, gunting. Yang kelima, kertas putih. Dan yang keenam, ruangan gelap. Karena ruangan gelap berarti kalian nanti praktiknya pada malam hari. Baik. Jika sudah, silakan nanti kalian kumpulkan hari Sabtu depan. Ya, jika sudah kalian kumpulkan pada hari Sabtu depan nanti di Google Classroom. Silakan dikirim di situ. Ini ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ketika membuat teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau yang diteliti. Objek yang kalian amati atau yang kalian teliti yaitu pelangi. Nanti silakan kalian buat judulnya masing-masing, jangan sama ya. Objeknya sama, hanya judulnya saja, pasti nanti setiap siswa memberi judulnya berbeda. Yang kedua, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Tujuan kalian melakukan percobaan membuat pelangi itu apa? Ya. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Apakah masih ingat? Struktur teks laporan percobaan ada apa saja? Ada judul, ada tujuan percobaan. Yang ketiga ada kajian teori. 4. Alat dan bahan. 5. Prosedur. 6. Hasil. 7. Kesimpulan. Dan terakhir daftar pustaka. Jika tidak ingat atau bingung, silakan ditonton kembali video yang Ibu share sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan EBI atau tata bahasa baku bahasa Indonesia.
atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI. Ini saat kalian menyusun teks laporan percobaan. Jika sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata baku. Kalian sudah mempelajari kata baku dan tidak baku di kelas sebelumnya. Ibu hanya mengingatkan saja kata baku dan tidak baku. Yang pertama ada apotik dan apotek. Menurut kalian, dari kedua kata ini yang mana termasuk kata baku? Dari kedua kata ini yang termasuk kata baku adalah apotek, karena ada istilah apoteker. Jadi yang tidak baku apotik. Yang kedua, ada kata rapi dan rapih. Dari kedua kata tersebut yang termasuk kata tidak baku yang mana? Kata rapih. Kenapa? Karena kata rapih tidak terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata rapi. Yang berikutnya, praktik dan praktek. Ada istilah praktikum. Tidak ada istilah praktekum, ya. Jadwal dengan jadwal. Yang baku yang menggunakan W. Yang tidak baku yang menggunakan U. Berikutnya, Jumat dengan Jumat. Jadi selama ini penulisan kita kurang tepat. Karena apa? Karena kata yang baku dari kata Jumat yang tidak menggunakan tanda petik. Ada yang masih bingung? Baik. Jika ada yang masih bingung, apa itu kata baku? Kata baku kata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disebut kata yang benar. Berarti kata baku tidak benar, bukan seperti itu. Kata tidak baku, kata yang dipergunakan sehari-hari, ya, dan tidak terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berikutnya, kata zaman dengan zaman. Yang baku yang menggunakan Z, yang tidak baku yang menggunakan J. Lanjut, ijazah dengan ijazah. Ijazah dengan ijazah. Yang baku menggunakan Z, ya, di tengahnya Z. Yang tidak baku yang menggunakan S. Oke, materi ini materi yang sederhana dan sudah kalian pelajari sebelumnya. Ibu harap kalian masih ingat. Baik. Ini bentuk sederhana dari laporan percobaan. Jadi tidak usah kalian buat yang panjang seperti yang sudah Ibu sampaikan di struktur sebelumnya. Kita buat bentuk yang sederhana saja, yang mudah dan simple, jadi mudah kalian pahami. Yang pertama, silakan kalian tulis nama kalian. Kenapa kalian? Karena ini tugas perorangan. Jadi silakan kalian tulis nama kalian masing-masing di sini. Kelasnya apa? Kelas 9A atau B atau C. Yang berikutnya, tujuan dari kalian melakukan percobaan membuat pelangi itu apa? Nanti silakan dituliskan tujuan dari kalian melakukan percobaan membuat pelangi. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya, hipotesis. Hipotesis ini apa yang diharapkan dari eksperimen atau apa hasil yang akan didapat menurut kamu? Ini hipotesis. Pengertian dari ini pengertian dari hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah praduga karena harus dibuktikan kebenarannya dengan cara melakukan percobaan. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Itu yang dimaksud dengan hipotesis.
Lanjut, alat dan bahan. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, alat dan bahan yang harus kalian persiapkan nanti ketika melakukan percobaan. Lanjut, prosedur. Prosedur ini langkah-langkah. Apa yang dikerjakan, urutan langkah demi langkah secara jelas dalam panduan percobaan harus ditulis secara runtut, berurutan. Langkah pertama yang kalian lakukan apa saja sampai terakhir nanti. Yang berikutnya, data. Data apa yang sudah dikumpulkan termasuk data tabel, grafik, atau bla bla bla. Oke, untuk data ini nanti Ibu minta kalian sertakan foto. Sertakan foto dan video ketika kalian melakukan percobaan membuat pelangi ini. Nanti silakan kalian foto berapa warna yang dihasilkan, dan nanti silakan direkam. Direkamnya sambil berbicara, karena jika tidak berbicara Ibu tidak mendengar suara kalian. Siapa tahu saja kalian mengambil percobaan milik orang lain. Jadi membuktikannya dengan videonya silakan dikirim kepada Ibu nanti, dan fotonya boleh lebih dari satu. Paling tidak foto hasilnya berapa warna yang didapatkan, nanti silakan kalian foto. Yang berikutnya, nah ini diuraikan dengan kalimat hasil apa yang terjadi. Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi. Nah, untuk hasil ini nanti kalian silakan sebutkan berapa warna yang dihasilkan ketika kalian melakukan percobaan membuat pelangi. Berapa warna yang muncul nanti ya. Itu yang Ibu minta. Kesimpulan atau simpulan, masih ingat apa yang Ibu sampaikan tentang simpulan kemarin? Simpulan ini boleh singkat tetapi mencakup keseluruhan. Jadi simpulannya tidak usah terlalu panjang, singkat saja tetapi mencakup keseluruhannya. Nah, ini yang terakhir. Langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Yang pertama, menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Kata atau kalimat yang tidak ambigu. Yang sering kalian lakukan itu menyingkat-nyingkat. Sama, dua kali, atau sama, tanda petik, itu penulisan yang tidak baku, ya. Itu yang harus kalian ubah. Perhatikan juga tanda bacanya, titik, koma, itu yang harus kalian perhatikan. Penggunaan huruf kapital juga harus kalian perhatikan. Bagaimana menulis menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda baca titik koma yang benar. Makna kata, Ibu sudah menjelaskan kemarin. Makna kata yang ambigu itu juga harus kalian perhatikan. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan. Sudah? Yang terakhir, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Tidak ada kata yang tidak baku, tidak ada kata atau frasa yang ambigu. Perhatikan penggunaan huruf kapital. Tidak ada yang menulis pengulangan kata menggunakan atau menulis menggunakan dua kali atau tanda petik. Sekian materi pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami. Jika belum paham atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti silakan di WA grup kita, WA grup Bahasa Indonesia, silakan ditanyakan dan didiskusikan. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan nanti hari Sabtu depan. Jadi tugasnya itu selama 1 minggu silakan dikerjakan. Silakan boleh minta bantuan orang tua, saudara, atau teman yang lain untuk membantu kalian membuat percobaan ini. Tapi tidak boleh bekerja sama dengan teman satu kelompok, apalagi tidak mengerjakannya sendiri. Jangan mengambil percobaan milik teman. Baik,
Ini saja materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.